Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi statistika dengan topik distribusi frekuensi. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai istilah-istilah dalam menyusun distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini terdiri dari banyaknya data. Nah, salah satu cara untuk mengatur, menyusun, dan meringkas data yang kita peroleh itu adalah dengan cara membuat distribusi frekuensi. Nah, data yang telah kita peroleh dari suatu penelitian yang masih berupa data yang acak dapat kita buat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Nah, daftar yang memuat data yang berkelompok ini disebut dengan distribusi frekuensi atau tabel distribusi. Nah, distribusi frekuensi itu adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Nah, artinya adalah distribusi frekuensi itu terdiri dari data-data yang banyak yang disusun menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Nah, sebelumnya kita telah membahas istilah dalam menyusun distribusi frekuensi. Nah, salah satu penyusunnya adalah interval kelas. Nah, contoh soalnya adalah misalnya nilai ujian akhir mata pelajaran matematika peserta didik kelas 12 SMA Tunas Bangsa sebagai berikut. Nah, misalkan ini adalah daftar dari nilai ujian akhir pelajaran matematika kelas 12 SMA Tunas Bangsa. Nah, jumlah banyaknya datanya ini adalah 80. Nah, kita diminta untuk membuat distribusi frekuensi berdasarkan daftar nilai ujian matematika ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa hal atau beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengurutkan nilai dari data yang terendah hingga data tertinggi. Karena pada soal data yang diberikan bentuknya adalah acak, maka harus kita urutkan terlebih dahulu dari yang terendah hingga tertinggi. Nah, tujuan kita untuk mengurutkan data ini adalah untuk mempermudahkan kita nantinya dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Apabila diurutkan, nilai ujiannya akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, setelah diurutkan, langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai ranknya. Pada video sebelumnya telah kita jelaskan bahwa rumus untuk mencari nilai rank itu adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Nah, karena datanya sudah diurutkan, itu akan memudahkan kita dalam menentukan nilai rank, di mana nilai tertingginya ada 99 dan nilai terendahnya adalah 32. Sehingga ranknya itu adalah 99 dikurangi dengan 32, hasilnya adalah 67. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan banyak kelas. Untuk menentukan banyak kelas, kita dapat memanfaatkan rumus yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, di mana banyak kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Nah, n ini menunjukkan banyaknya data atau banyaknya nilai ulangan matematika siswa. Nah, di soal diketahui bahwa n-nya itu berjumlah 80, sehingga banyak kelasnya itu adalah 1 ditambah 3,3 dikali log 80. Nah, setelah kita kalkulasikan, diperolehlah banyak kelasnya adalah 7,28. Nah, untuk banyak kelas tidak mungkin banyak kelas itu berkoma, maka kita bulatkan sehingga diperoleh banyak kelasnya itu adalah 7. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan panjang kelasnya. Nah, sebelumnya pada video sebelumnya kita telah menentukan bagaimana caranya menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas itu dapat kita tentukan dengan rumus rank dibagi dengan banyak kelas. Nah, nilai rank dan nilai banyak kelas telah kita peroleh pada langkah sebelumnya. Dengan rank itu adalah 67 dan banyak kelasnya adalah 7. Maka panjang kelasnya adalah 67 dibagi 7. Hasilnya adalah 9,57.
Sehingga kita kalkulasikan hasilnya panjang kelas itu adalah 10. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan banyak kelas. Nah, banyak kelas, batas kelas. Batas kelas itu ada dua, yaitu batas bawah kelas dan batas atas kelas. Nah, yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah menentukan nilai batas bawah kelas pada kelas pertama. Nah, untuk menentukan nilai batas bawah kelas itu, kita harus memperhatikan nilai terendah dari daftar ujian siswa. Nah, di soal nilai ujian terendah adalah 32. Nah, untuk menentukan nilai batas bawah kelasnya itu bebas, asalkan nilai ujian terendah ini yaitu 32 masuk pada kelas tersebut. Nah, misalkan nilai batas bawah yang kita pilih adalah 23, maka interval kelas pertamanya adalah 23 sampai dengan 32. Kenapa? Karena panjang kelas telah diketahui sebelumnya yaitu 10. Sehingga bila kita memilih nilai batas bawah kelasnya adalah 23, maka interval kelas pertama adalah 23 sampai dengan 32. Nah, nilai 32 ini tepat jatuh di atas batas atas kelas pertama. Namun, apabila kita memilih 20 atau 22, maka nilai terendah tadi yaitu 32 ini tidak akan masuk ke dalam kelas pertama tersebut. Mengapa? Karena panjang interval kelas itu adalah 10. Apabila kita memilih 20, maka interval kelasnya menjadi 20 sampai dengan 29. Dan apabila kita memilih nilai batas bawahnya adalah 22, maka interval kelas pertamanya adalah 22 sampai dengan 31. Nah, maka akan lebih baik kita memilih nilai batas bawahnya itu 30 atau 31. Mengapa? Karena apabila kita memilih yang 30, maka interval kelas pertamanya akan menjadi 30 sampai dengan 39. Nah, apabila 31, maka interval kelas pertamanya menjadi 31 atau 40. Nah, misalkan di sini kita mengambil interval kelasnya adalah 31 sampai dengan 40. Maka batas kelasnya adalah untuk batas bawah 31 ini kita kurangi dengan 0,5, maka hasilnya adalah 30,5. Nah, untuk batas atasnya 40 ini kita tambah dengan 0,5 sehingga kita peroleh batas atasnya adalah 40,5. Nah, sehingga dapat kita tarik kesimpulan untuk batas kelasnya adalah 30,5 sampai 40,5. Berdasarkan prosedur-prosedur ataupun langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi, maka dapatlah kita peroleh informasi bahwa nilai ranknya itu adalah 67, kemudian banyak kelasnya adalah 7, kemudian panjang kelasnya adalah 10, interval kelas pertama adalah 31 sampai dengan 40, kemudian batas bawah kelas pertama adalah 30,5 dan batas atas kelas pertama adalah 40,5. Nah, berdasarkan informasi ini barulah bisa kita buat tabel distribusi frekuensinya, yaitu sebagai berikut, di mana banyak kelasnya adalah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian panjang kelasnya adalah 10. Nah, panjang kelasnya ini dapat kita hitung dari selisih nilai tertinggi pada kelas pertama dan nilai terendah pada kelas pertama. Kemudian interval kelas pertama adalah 31 sampai dengan 40. Kemudian batas kelas pertama adalah 30,5 sampai dengan 40,5. Nah, untuk kelas kedua sampai seterusnya itu dapat kita sesuaikan dengan kelas pertama tadi. Untuk frekuensi ini kita peroleh dari menghitung banyaknya nilai yang muncul untuk setiap kelasnya. Hal ini dapat dihitung dari daftar nilai ulangan matematika yang diberikan pada soal tadi. Nah, demikianlah penjelasan kita pada video kali ini mengenai distribusi frekuensi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.